Halo Sobat Cerdas Bagus, kita lanjut dengan permainan Itali, E4, E5, kemudian kuda. Saya dulu mengenal bentuk ini sebagai gioco piano, yang artinya permainan yang tenang. Langkah terbaik untuk hitam di sini adalah kuda F6. Kemudian putih dapat menyerang medan tengah dengan D4, yang membuat permainan ini sama sekali tidak tenang. Hitam tidak punya banyak pilihan kecuali menangkap pion D4. Di sini kalian dapat melihat 3 langkah utama putih. Pion tangkap D4 atau pion E5 atau rokade, yang mana permainan berubah menjadi gambit Skotlandia. Langkah terbaik hitam di sini adalah kuda tangkap E4, kemudian pion tangkap D4, D5, pion tangkap gajah, pion tangkap gajah. Bila menteri tangkap menteri hitam, tentu raja tangkap menteri putih, permainan akan menjadi sederhana. Bila menteri E2 memimpin kuda, maka menteri D3 berusaha menukarkan menteri, benteng E1, F5, terus memberi tekanan terhadap kuda E4, hitam rokade pendek. Bila kuda menangkap pion, maka hitam akan menukarkan menteri dan menangkap pion. Kuda tangkap kuda, pion tangkap kuda, menteri tangkap pion, gajah F5, dan permainan cukup seimbang. Putih dapat melanjutkan dengan menteri hitam atau menteri H4. Bila E5, seperti biasa, hitam menyerang balik dengan D5. Bila putih melakukan en passant, tentu menteri tangkap pion dan permainan menjadi relatif mudah bagi hitam. Bila pion tangkap kuda, hitam tangkap gajah, pion tangkap G7, benteng G8, rokade, dan menteri F6. Membantu pion D4 dan juga menyerang pion G7. Sampai di sini permainan sedikit lebih menguntungkan untuk hitam. Walaupun posisi raja hitam kurang nyaman, namun di sini hitam tidak mempunyai banyak kesulitan untuk membela diri. Setelah gajah keluar, hitam akan melakukan rokade panjang. Oke, kita lihat variasi lainnya. Bila gajah B5, tentu hitam tidak punya banyak kesulitan ya. Dan walaupun putih menguasai medan tengah dengan 2 pion, namun hitam mempunyai kesempatan untuk membalikkan permainan. Kita lihat variasi utama.
pion tangkap D4. Langkah terbaik untuk hitam tentunya adalah skak. Di sini putih mempunyai banyak pilihan. Yang terbaik adalah gajah D2. Kita lihat variasi lainnya dulu. Bila kuda C3 atau kuda D2, maka hitam akan menangkap pion E4. Kuda C3 yang dikenal juga dengan nama serangan Greco adalah variasi yang sangat berbahaya dan mempunyai sangat banyak variasi. Langkah terbaik untuk hitam di sini adalah kuda tangkap pion E4. Setelah ini, putih mempunyai beberapa pilihan langkah. Yang kurang bagus misalnya menteri E2. Menyerang kuda, ya jadi mempin kuda ini. Namun hitam hanya perlu menjawab dengan D5 dan tidak akan banyak masalah. Bila pion D5, maka hitam akan menukarkan perwiranya seperti ini. Putih dapat melakukan rokade sekarang atau menangkap pion di D6. Setelah itu, hitam misalnya skak, tangkis, serang menteri, dan seterusnya. Kemudian putih juga dapat melakukan serangan balasan dengan menteri B3, menyerang pion F7. Satu-satunya langkah untuk hitam adalah rokade. Di sini putih mempunyai dua pilihan, yaitu gajah D3 atau rokade. Misalnya kalau rokade, maka hitam akan berusaha menukarkan kuda C6 dengan gajah C4. Pertama-tama tentunya tukarkan dulu gajah dengan kuda. Setelah pion nangkep gajah, kuda A5. Menggarpu gajah dan menteri. Putih melakukan Bisensu, langkah selipan. Benteng tangkap gajah. Menteri D5 menggarpu kedua kuda. Kuda tangkap pion C3. Menyerang menteri, menteri tangkap kuda. Kuda E2 menggarpu raja dan gajah. Raja menghindar. D6 bersiap mengaktifasi gajah. Bila benteng E1, kita bisa menukarkan saja kuda ini. Bila gajah menyerang menteri, menteri F8, menteri D2, kuda F4. Bila kita cek dengan engine, bisa dilihat di sini -2, berarti hitam menang sudah cukup jauh ya. Barnya juga sudah lumayan tinggi untuk hitam. Di sini langkah terbaik untuk putih tentu saja adalah gajah D3, menghilangkan kemungkinan garpuan kuda. Dan setelah D5, hitam tidak punya banyak masalah. Di sini putih belum bisa menangkap pion ini ya, karena kan kudanya masih dipin oleh gajah. Nah, jadi putih harus rokade dulu. Tapi setelah itu hitam dapat mempertahankan pionnya. Kembali ke posisi ini, langkah terbaik bagi putih
tentunya adalah rokade. Nah, setelah itu lihat kuda di E4, tidak ada yang menjaga. Jadi biasanya insting kita adalah kuda tangkap kuda C3 yang merupakan suatu kesalahan. Yang benar adalah gajah tangkap kuda. Kita lihat dulu kenapa kuda tangkap kuda salah. Kuda tangkap kuda, pion tangkap kuda, dan pion ini menyerang gajah. Berarti kita harus menggerakkan gajah, misalnya ke E7, supaya nanti kalian menahan serangan dari benteng E1. Tapi putih di sini tidak melangkah benteng E1, namun memajukan pion. Sehingga posisi hitam ya sama sekali tidak nyaman lagi dan diserang habis-habisan. Oleh karena itu, bila situasi sudah seperti ini, kemungkinan besar hitam akan tangkap pion C3 sambil menyerang benteng A1. Namun di sini putih dapat mengorbankan bentengnya dengan langkah gajah A3. Bila gajah menangkap benteng, maka tutup dengan kuda. Satu-satunya jalan menyerang menteri harus menangkap. Kemungkinan besar kita akan kalah. Karena hitam tidak bisa rokade akibat gajah A3, maka hitam bisa berusaha menutup lajur ini supaya bisa rokade. Putih akan memulai serangannya. Menteri A4. Dan hitam masih belum bisa rokade. Karena pion D5 menyerang kuda, dan bila kuda pindah atau termakan, maka benteng A5 akan tertangkap. Bila tidak rokade, maka pion D5 juga akan menangkap kuda D6. Ya, jadi hitam serba salah. Oleh karena itu, langkah yang benar di sini adalah gajah tangkap kuda. Pion D5, gajah F6, benteng E1, kuda E7, benteng tangkap kuda. Dan selanjutnya putih ingin memajukan pion tentunya, dan harus kita cegah dengan D6 sambil bersiap mengaktifasi gajah petak putih. Setelah itu raja dapat melakukan rokade. Ya mungkin rokade dulu baru keluarin gajah. Bila kuda D2, kuda tangkap E4. Langkah terbaik untuk putih di sini adalah mendorong pion ke D5, dan kita akan tiba ke variasi yang sudah kita kenal sebelumnya. Seperti ini. Ya, dan seterusnya. Bila gajah D2, saya rekomendasikan kuda tangkap E4. Bila gajah menangkap gajah hitam, kuda
Putih akan mendapatkan kembali perwiranya. Dan permainan akan seimbang. Misalnya, rokade sudah kembali, Kap Raja D8, kuda G5, benteng F8, lindungi F7, dan ya, tidak banyak yang dapat putih lakukan di sini. Oke, saya pikir video ini sudah cukup panjang dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya mengenai cara melawan permainan Italia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa. Bye-bye.